dulu di sini adalah wilayah ataupun daratan yang kosong, bukan daerah pendudukan, masih tanah gitu ya. Lalu kemudian datang wilayah tak bertuan lah, akhirnya mulai ada orang-orang mendatangan menempati dan akhirnya tidak beraturan lah, kumuh. Dan saya kadang melihat potret kampung yang di bantaran Kali Berantas dulu sama seperti Jakarta saat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Gozi semuanya? Ketemu lagi dengan gue Bang Gozi di YouTube channel kesayangan sobat Gozi semuanya. Dan kali ini, wow, gue bukan ada di Jakarta, tentu saja agak seger ya. Ini lagi ada di kota Ngalam. Apa itu Ngalam? Malang. Bukan makan bakso, tapi lagi mencari inspirasi. Dan di belakang gue, lo bisa bayangin, ada sebuah kampung yang berwarna-warni. Dan lu bisa bayangin, kampung yang dulu sekarang ini indah sekali. Ini dulunya adalah kampung yang sangat horor karena menjadi kampung yang sangat ditakuti banyak begalnya dan kampung paling kumuh di kota Malang. Mau tahu keseruannya? Ya, ikutin perjalanan Bang Gozi di kampung warna-warni, kampung 3D dan kampung biru kota Malang. Oke. Wah, seru juga ya, ternyata vlog sambil hujan-hujan. Sobat Gozi, bayangkan kampung Jodipan, ya ada 3 kampung, kampung 3D ya, kampung warna-warni, kampung biru. Ini berada di pinggir Kali Berantas. Nah, kalau pinggir kali pasti ada potensi banjir di sini. Bang Gozi kalau lagi banjir bisa tenggelam nih. Jadi pemerintah waktu itu akan mau menggusur juga nih kawasan kampung yang ada di pinggir kali. Tapi akhirnya mahasiswa berinisiatif untuk dibeautifikasi. Nah, ternyata ide beautifikasi sempat ditolak. Nah, akhirnya ide beautifikasi ditambah dengan untuk menambah program merubah bad habit menjadi good habit. Kampung yang adanya kriminal, buang sampah sembarangan, ya, dan merubah agar masyarakat bisa menjaga pola hidupnya menjadi lebih baik, lebih bersih. Sehingga dapat bantuan pemerintah, bantuan dari CSR, dan timbullah kampung-kampung yang ada di Jodipan, di Kesatrian, dan di Kudusan. Sobat Gozi semuanya, memang kalau kita melihat kampung Jodipan ini, isu sentrisnya adalah masalah beautifikasi, sehingga seksi dan menarik untuk menjadi program yang bisa kita ambil, diadopsi oleh wilayah-wilayah. Misalnya kita lihat di Jawa Barat, di kampung Katumbiri, itu juga ada kampung warna-warni. Di Jakarta sendiri sebenarnya sudah ada di wilayah Sunter ataupun Lenteng Agung, ada kampung yang sudah dicat warna-warni rumah-rumahnya. Tapi saya pikir ada peristiwa menarik di mana wilayah-wilayah ini sebenarnya ada 2 pilihan ketika kampung yang berada di bantaran kali ini menjadi kampung yang tidak terurus gitu ya. Pilihannya adalah pertama ada direlokasi ataupun dinormalisasi karena di wilayah bantaran kali jadi slum area ataupun terkenal rawan kriminal, atau yang kedua dirapikan dan jadi tempat yang indah, bahkan menjadi potensi yang menarik untuk pariwisata. Dan akhirnya pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, bahkan ada bantuan pemerintah pusat ya melalui APBN, menjadikan ini menjadi salah satu objek. Menarik ya, kita lihat di sini sebenarnya arusnya sangat deras sekali. Kalau di Jawa Barat oleh gubernurnya mungkin kebijakan tentu berbeda. Kemarin kalau kita lihat di Katumbiri, daerah Citarum tidak sebesar ini. Ciliwung 2025 sampai 2007 akan ada normalisasi. Tapi di Kali Berantas ternyata kampung
warna-warni ya di Jodipan gitu ya, dan juga kampung yang ada di 3D, kampung biru dan kampung lampion, kampung putih. Sepanjang Kaliberantas atas ini malah dibantu untuk disupport, dan harapannya adalah warga tidak membuang sampah lagi di kali dan menjaga kali. Dengan pengembangan perekonomian ya, pariwisata, akhirnya mau tidak mau dengan sendiri pendidikan, edukasi juga menjadi nilai tambah dengan adanya pembangunan perpustakaan. Saya pikir juga pemerintah memperhatikan gitu ya, ataupun kesadaran masyarakat untuk lebih tertarik melakukan pendidikan. Kalau tadi saya mendapat informasi, dulu di sini adalah wilayah ataupun daratan yang kosong, bukan daerah pendudukan, masih tanah gitu ya. Lalu kemudian datang wilayah tak bertuan lah, akhirnya mulai ada orang-orang datangan menempati, dan akhirnya tidak beraturan lah, kumuh. Dan saya kadang melihat potret kampung yang di bantaran Kaliberantas dulu sama seperti Jakarta saat ini, yang kemudian hari ini Malang sudah berubah menjadi kampung Jodipan, kampung warna-warni, kampung 3D, kampung biru. Lalu bagaimana Jakarta? Luar biasa sekali Sobat Gozi, hujan-hujan dan kita mendapatkan banyak sekali cerita dan pemandangan yang luar biasa. Saya berpikir hadir di sini hanya melihat beautifikasi, bahwa udah rumah dicat bagus, indah, tadinya kumuh jadi bagus. Tapi ternyata bukan hanya itu, berubah satu kebiasaan ya. Kampung yang tadinya terkenal kriminal, namun berubah dari jadi bad habit menjadi good habit. Dan dulunya ini adalah hamparan tanah kosong dipenuhi oleh penduduk ya, yang menempati daratan seperti Jakarta saat ini, umum. Tapi pemerintah hanya memiliki dua opsi, merelokasi atau menata. Di Malang ditata, Jakarta seperti apa? Di Malang pemerintah pusat turun tangan untuk menata kampung kumuh, terutama di bantaran kali. Di Jakarta kita punya program CAP, CIP, Community Action Plan, Collaborative Implementation Planning. Lalu berapa banyak kampung-kampung kumuh harus ditata di Jakarta? Dan marilah sama-sama ya kita terapkan konsep-konsep kolaboratif ya yang ada di Malang dan kota-kota seperti di Bandung. Bukan hanya pemerintah, tapi sama-sama masyarakat. Inovasi melibatkan masyarakat, kampus-kampus ya, ini diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman kampus, private sektor ya, dengan memanfaatkan CSR itu dimanfaatkan, dikembangkan untuk membangun kampung-kampung kita. Dan pemerintah menjadi regulator yang mempermudah itu semuanya, bukan mempersulit. Sehingga saya pikir Jakarta kota global bisa terwujud dengan menghilangkan kampung-kampung kumuh, bukan menggusurnya, tapi menatanya menjadi kawasan yang tertata, bukan hanya bangunannya, tapi juga masyarakatnya, bertumbuh ekonominya dan berdaya. Teman-teman silakan komen masukannya, dan mana wilayah yang kira-kira perlu kita contoh dan menjadi inspirasi kita dan Mbak Gozi bisa kunjungi. Silakan di komen dan jangan lupa share video ini dan like jika teman-teman setuju dan suka video kali ini. Mohon maaf ya goyang-goyang karena kali ini nggak ada videografernya, sorry banget. Mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa lagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.